Tomen resmi dibubarkan, yang seketika membuat seluruh anggota Tomen yang sangat bersedih. Terlihat Angry yang terus menangis kepada Smiley. Aku tidak mempercayainya, Smiley. Tomen sudah tidak ada lagi. Smiley yang juga menangis kemudian mengatakan, aku juga tidak bisa, tapi kalau aku menjadi Mikey, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Karena Mikey adalah orang yang sudah kehilangan banyak hal, yaitu orang-orang terpenting di hidupnya. Lalu terlihat Chifuyu yang menghampiri Takemichi dan langsung bertanya apa yang sekarang akan dilakukan Takemichi. Karena sekarang Tomen sudah bubar dan Kisaki juga sudah mati, jadi Takemichi tidak mempunyai urusan lagi di sini. Lalu sambil memikirkan masa depan, Takemichi mengatakan bahwa sekarang pasti masa depan sudah berubah karena Kisaki sekarang sudah mati. Dan itu artinya Kisaki di masa depan tidak pernah membunuh Naoto. Jadi ketika Kisaki membunuh Naoto, itu tidak pernah terjadi. Jadi ketika dirinya kembali ke masa depan, pasti sekarang masa depan sudah berubah menjadi masa depan yang jauh lebih baik. Lalu sambil terlihat murung, Takemichi kembali mengatakan bahwa dirinya tidak ingin cepat kembali ke masa depan dan ingin tinggal lebih lama bersama mereka semua. Chifuyu yang mendengar itu langsung terkejut dan menanyakan kenapa Takemichi berpikir seperti itu. Lalu sambil masih terlihat murung, Takemichi menjawab, aku tidak akan bisa bertemu dengan kalian di masa ini ketika aku sudah kembali ke masa depan. Terlihat Chifuyu yang langsung mengerti perasaan yang dirasakan Takemichi. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Hakai yang mengajak mereka semua untuk membuat sebuah kapsul waktu sebagai hari untuk memperingati mereka kepada hari ini. Mikey yang mendengar itu langsung tersenyum setuju dan mengajak mereka untuk membuat sebuah pesan kepada mereka sendiri di masa depan nanti. Di sini, Mikey mengatakan bahwa mereka akan membuka kapsul itu ketika mereka sudah 12 tahun yang akan datang. Terlihat mereka semua pun langsung setuju untuk membuat kapsul waktu. Lalu beberapa hari kemudian, terlihat mereka semua yang sudah berkumpul kembali untuk menulis atau membawa sebuah benda yang akan dikubur di kapsul waktu. Terlihat Mikey yang kemudian kembali berjanji dalam 12 tahun yang akan datang, di mana hari itu juga adalah hari pembentukan Tomen, dan kita semua akan berkumpul di sini lagi. Lalu singkat cerita, setelah mereka mengubur kapsul itu, lalu Mikey kemudian mengatakan bahwa mereka semua mempunyai tempat mereka masing-masing di sini. Namun Takemichi bukan berasal dari sini. Terlihat Takemichi yang langsung mengerti perkataan dari Mikey. Mikey yang melihat Takemichi kemudian menghiburnya mengatakan, itu janji Takemichi, kita akan bertemu lagi dalam 12 tahun yang akan dating dengan semua anggota Tomen. Begitupun juga Hinata, aku pasti akan melindungi kalian semua. Mikey yang melihat Takemichi kemudian menghiburnya mengatakan, itu janji Takemichi, kita akan bertemu lagi dalam 12 tahun yang akan datang dengan semua anggota Tomen. Begitupun juga Hinata, aku pasti akan melindungi kalian semua untuk melihat semua itu terjadi. Terlihat di sini Mikey yang mengatakan janjinya bahwa dirinya akan melindungi mereka agar mereka semua bisa berkumpul kembali. Lalu sambil tersenyum sangat tulus, Mikey meminta kepada Takemichi untuk tidak pernah segan-segan meskipun mereka akan berpisah. Di sini Takemichi langsung menangis mendengar Mikey yang menyuruhnya untuk kembali ke masa depan. Lalu dengan nada perlahan, Mikey kembali mengatakan, kembalilah Takemichi, kembali ke masa depan, di mana Hinata sedang menunggumu. Setelah itu, terlihat Takemichi yang sedang memboncengi Chifuyu. Di sini Takemichi mengatakan bahwa dirinya akan kembali ke masa depan. Chifuyu yang mendengar itu langsung mengatakan bahwa dirinya akan merindukan Takemichi dan akan menunggunya 12 tahun yang akan datang. Takemichi yang mendengar perkataan Chifuyu langsung mengingatkannya kepada 3 hari yang lalu, di mana hari itu ada hari spesial untuk Hinata dan dirinya lupa memberikan sebuah hadiah kepada Hinata. Takemichi yang mengingat itu seketika mengingat wajah Hinata yang akan memukulnya karena dirinya melupakan hari itu. Lalu Takemichi pun langsung bertanya kepada Chifuyu, apa yang sekarang dirinya harus lakukan? Karena dirinya tidak bisa bertemu dengan Hinata, pasti Hinata akan sangat marah. Chifuyu yang mendengar Takemichi langsung meminta kepada Takemichi untuk menyerahkan semuanya kepadanya karena dirinya akan membuat suatu rencana. Di sini Chifuyu mengumpulkan sebuah kotak dan memo. Takemichi yang melihat itu langsung mengatakan, ide apa yang akan dibuat Chifuyu? Chifuyu pun langsung mengatakan bahwa mereka akan membuat sebuah hadiah yang sangat dramatis. Jadi Hinata pasti akan sangat suka ketika dirinya membukanya. Takemichi yang mendengar itu langsung kembali bertanya, apakah rencananya benar-benar akan berhasil? Chifuyu yang mendengar pertanyaan Takemichi langsung memperlihatkan wajah tampannya dan kemudian mengatakan, Takemichi tidak peduli zaman apa, gadis-gadis akan selalu menyukai pola polkadot dan tentu saja juga menyukai sebuah kejutan. Karena aku sudah membaca sebuah manga yang menulis hal itu.
Takemichi yang mendengar itu langsung setuju dan mengatakan bahwa ini akan menyenangkan. Terlihat di sini bahwa mereka berdua mempunyai sebuah kesamaan, yaitu sama-sama orang bodoh. Terlihat di sini Chifuyu yang mulai mengatakan rencananya, di mana rencananya yaitu menulis sebuah tanggal 3 hari yang lalu. Dan kemudian Takemichi akan memberikan sebuah surat kepada Hinata, di mana isi dari surat itu mengatakan, kamu pergi ke sana dengan kakimu, namun akhirnya kamu akan duduk di lantai. Terlihat di sini Takemichi yang mulai lagu membaca puisi yang dibuat oleh Chifuyu. Namun Chifuyu tetap terlihat percaya diri dan kemudian mengatakan bahwa dirinya akan menaruh sebuah kotak di sebuah perosotan. Hingga akhirnya Hinata akan melihat itu. Dan ketika Hinata akan membuka kotak itu nanti, Hinata akan melihat sebuah surat, di mana surat itu yang bertulis untuk Hinata berpindah ke lain tempat, yaitu ke tempat ayunan. Sehingga Hinata kemudian akan melihat kotak yang satunya. Takemichi yang mendengar kelanjutan ide Chifuyu langsung terlihat sangat tertarik dan mengatakan bahwa ide Chifuyu sangat luar biasa. Kemudian Chifuyu melanjutkan idenya dengan dirinya yang akan menaruh sebuah kotak yang lain di dekat sebuah kotak itu. Dan ketika Hinata akan membuka kotak yang terakhir, Hinata akan melihat sebuah hadiahnya. Dan kemudian Takemichi akan langsung mengatakan bahwa dirinya sudah membuat kejutan itu berhari-hari. Takemichi yang mendengar itu langsung sangat bersemangat. Lalu dengan nada serentak, mereka mengatakan bahwa rencana mereka pasti akan sukses. Lalu terlihat Takemichi yang akan mengisi kotak yang terakhir yaitu sebuah cincin. Chifuyu dengan pedenya mengatakan bahwa Hinata pasti akan sangat suka. Jadi sebaiknya Takemichi harus cepat memanggil Hinata dan dirinya akan bersembunyi di sebuah semak-semak. Lalu singkat cerita, Hinata sudah berada di tempat. Takemichi terkejut melihat kedatangan dari Hinata. Lalu ketika Takemichi akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba Hinata langsung memanggil Takemichi dan kemudian langsung meminta maaf kepada Takemichi. Takemichi yang mendengar itu langsung sangat terkejut. Kenapa Hinata meminta maaf kepadanya? Lalu Hinata pun langsung mengatakan bahwa dirinya beberapa hari ini selalu murung dan tidak memikirkan perasaan Takemichi yang merasakan jauh sangat sakit dibandingkan dengan dirinya. Chifuyu yang melihat Hinata menunduk kepada Takemichi hanya bisa bertanya-tanya apa yang sedang mereka bicarakan, karena dirinya tidak bisa mendengar pembicaraan mereka. Lalu di sisi lain, terlihat Hinata yang kembali mengatakan bahwa mulai dari saat itu, dirinya tidak pernah tidur dengan nyenyak, yaitu di mana tempat Kisaki mati di hadapannya. Takemichi yang mendengar itu terlihat sedikit terkejut karena ternyata Hinata masih trauma dengan kejadian itu. Lalu tiba-tiba, Hinata pun mulai meneteskan air mata dan mengatakan bahwa dirinya sangat takut. Terlihat Hinata yang terus menangis mengatakan, semuanya tentang Kisaki dan Emma. Itu semua terjadi karena aku kan? Terlihat di sini Takemichi yang mulai mengerti bahwa saat ini Hinata sedang merasa sangat bersalah akibat meninggalnya Emma dan Kisaki, karena merasa bahwa itu adalah salahnya. Takemichi terdiam dan melihat ke arah kotak yang terakhir. Takemichi yang melihat kotak yang terakhir segera berjalan ke arah kotak itu. Chifuyu yang melihat itu langsung terlihat panik dan mengatakan bahwa Takemichi sangat bodoh. Kenapa Takemichi berjalan ke arah kotak yang terakhir? Karena ini bukanlah bagian dari rencananya. Lalu setelah mengambil kotak itu, Takemichi segera menghampiri Hinata dan langsung memberikan cincin itu kepada Hinata. Takemichi mengatakan bahwa cincin itu adalah untuk Hinata sebagai hadiah White Dye-nya. Lalu Takemichi pun langsung meminta maaf karena sudah telat memberikan hadiah itu kepada Hinata. Chifuyu yang melihat itu langsung terlihat sangat kesal dan mengatakan bahwa Takemichi sangat payah karena tidak mematuhi semua rencana yang sudah dia buat. Lalu di sisi lain, terlihat Takemichi yang kemudian mengatakan, aku tidak punya kekuatan khusus apapun, dan aku juga tidak kaya. Tapi lebih dari siapapun, aku ingin membuatmu bahagia. Lalu dengan sedikit malu, Takemichi langsung memegang pundak Hinata dan berteriak mengatakan, maka aku mohon menikahlah denganku. Terlihat Hinata yang langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan Takemichi. Terlihat juga Chifuyu yang juga langsung sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan Takemichi. Lalu sambil masih malu-malu, Takemichi kembali mengatakan, jika kau pernah merasa jatuh, izinkan aku berada di sisimu, membantumu merasa lebih baik. Takemichi yang melihat Hinata akan menangis, langsung memohon kepada Hinata agar Hinata tidak menangis. Chifuyu yang melihat adegan romantis itu langsung mengatakan hei hei. Lalu sambil terus memegang pundak Hinata, Takemichi kembali mengatakan, 12 tahun yang akan datang, ayo menikah denganku. Setelah Takemichi menemui Hinata, Takemichi kemudian mengajak Naoto kecil untuk bertemu. Takemichi yang sambil mengulurkan tangannya kemudian mengatakan,
Karena di sini kita pertama kali berjabat tangan. Ayo lakukan jabat tangan terakhir kita di sini juga. Naoto yang mendengar itu seketika terkejut menanyakan, apakah artinya kakaknya selamat di masa depan? Takemichi pun menjawab bahwa itu sudah pasti karena mereka sudah berhasil mengubah masa lalu. Lalu sambil menjabat tangan Naoto, Takemichi kemudian tersenyum mengatakan, Naoto, Chifuyu, Hinata, ayo bertemu di masa depan. Dan Takemichi pun kembali lagi ke masa depan. Takemichi yang berhasil kembali ke masa depan seketika membuatnya terharu karena artinya Naoto di masa depan ini masih hidup. Lalu melihat dirinya memakai sebuah jas, Takemichi tentu menjadi kebingungan. Apa yang saat ini dirinya tengah lakukan? Namun tepat setelah itu, tiba-tiba terdengar suara lonceng pernikahan. Dia yang mendengar suara lonceng itu seketika teringat dengan dirinya yang mengajak Hinata menikah di masa lalu. Dia yang mulai berpikir ini adalah hari pernikahannya dengan Hinata. Langsung berlari keluar untuk memastikannya. Lalu di saat Takemichi sudah keluar, tiba-tiba terlihat seorang wanita menghampiri dirinya mengatakan, kamu telat, resepsi pernikahannya sudah dimulai. Dan ternyata wanita itu adalah Hinata. Takemichi yang melihat Hinata di hadapannya seketika membuatnya mulai menangis. Namun belum sempat Takemichi mengatakan apa-apa, Hinata langsung menariknya dan mengatakan, jika mereka harus cepat, karena pengantin prianya sudah menunggu. Takemichi yang mendengar Hinata mengatakan pengantin pria, langsung menyadari ternyata bukan dia yang menikah. Hinata yang melihat Takemichi kebingungan, langsung menjelaskan jika hari ini adalah pernikahan Pachin. Takemichi yang masih kebingungan tiba-tiba dikejutkan oleh Draken dan Chifuyu yang mengatakan, kau telah. Takemichi cepatlah duduk, dan terlihat Pachin yang akan menikah hari ini. Takemichi yang tidak menyangka jika hari ini adalah pernikahan Pachin. Kemudian terharu melihat teman-temannya yang sedang berkumpul dan bercanda bersama-sama. Terlihat di sana juga ada Kazutora dan sepertinya dirinya sudah berubah setelah keluar dari penjara. Takemichi yang melihat teman-temannya baik-baik saja seketika tidak bisa menahan air matanya dan mulai menangis bahagia. Hinata yang sambil melihat keusilan Kazutora dan Pain kepada Pachin kemudian tersenyum mengatakan, aku tahu Takemichi, kamu baru saja kembali dari 12 tahun yang lalu kan? Takemichi yang mendengar ternyata Hinata menyadari dirinya baru saja kembali dari masa lalu, seketika membuatnya terdiam. Sedangkan Hinata yang sambil memegang tangan Takemichi kembali mengatakan, kalau diingat-ingat, sekarang aku seumuran denganmu. Aku selalu ingin hari ini tiba. Selamat datang Takemichi. Takemichi yang mendengar sambutan Hinata, semakin membuatnya sangat terharu. Bahkan dirinya seakan tidak percaya jika dirinya benar-benar berhasil merubah masa depan. Hinata yang melihat Takemichi terus menangis kemudian memberitahunya, jika bukan hanya dirinya yang menunggu Takemichi. Lalu tepat setelah Hinata mengatakan itu, terlihat Draken dan Chifuyu yang menghampiri Takemichi. Mereka yang juga menyadari Takemichi baru saja kembali dari masa lalu. Kemudian tersenyum mengatakan, kami sudah menunggumu dari 12 tahun yang lalu. Ini pembicaraan yang gila, tapi faktanya kami bisa hidup sampai hari ini. Ini semua karenamu. Terima kasih Takemichi. Hinata yang juga setuju dengan itu langsung mengatakan Takemichi sangat keren. Karena Takemichi berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Tapi Takemichi yang mendengar itu langsung menegaskan, jika dirinya berhasil sampai di sini karena bantuan dari mereka. Sedangkan Pachin yang melihat mereka tengah sibuk mengobrol, langsung berteriak mengatakan, hei, kenapa ribut banget di meja sana? Jagoan hari ini itu aku kan? Jadi pemeran utama hari ini adalah aku sebagai pengantin. Dasar payah. Di sini aku akan menjelaskan kehidupan mereka di masa depan ini. Dimulai dari Pachin. Karena Pachin merupakan anak dari keluarga orang kaya, jadi saat ini dirinya mewarisi bisnis ayahnya. Dia menjadi orang yang sangat sukses di masa depan. Sedangkan Pain yang dari dulu selalu berada di samping Pachin, saat ini tetap menjadi penasehat dari Pachin. Dia menjadi asisten dari Pachin. Lalu Mitsuya yang dari dulu selalu ingin menjadi seorang desainer, sekarang mimpinya sudah terwujud. Dia menjadi seorang desainer yang cukup terkenal. Sedangkan Hakai yang dulunya menjadi wakil Mitsuya sekarang menjadi seorang model yang sukses dan juga terkenal. Dan Yuzuha sebagai manajernya. Sedangkan si kembar yang dulunya sangat brutal sekarang membuka bisnis warung ramen. Lalu Chifuyu dan Kazutora yang dulunya sangat tidak akur sekarang menjadi partner yang selalu bersama. Chifuyu menjalankan sebuah toko hewan dan Kazutora yang membantunya di tokonya. Lalu Draken yang dulunya menjadi wakil Maiki sekarang berpartner dengan Inui. Mereka membuka toko sepeda motor. Lalu setelah memperlihatkan keadaan para petinggi Tomen, adegan kembali berpindah kepada Takemichi. Dia yang masih menatap teman-temannya yang tengah bercanda, tiba-tiba dipanggil seseorang, yang ternyata itu adalah Naoto.
Takemichi yang melihat Naoto di hadapannya seketika langsung berlari memeluknya. Dia yang masih tidak percaya jika Naoto masih hidup, kembali nangis mengatakan, "Aku sangat senang kau hidup." Naoto yang juga senang Takemichi sudah kembali kemudian menjelaskan, jika dirinya mati, maka Takemichi tidak akan bisa kembali ke masa depan. Takemichi yang mendengar itu terlihat terus menangis. Naoto yang melihat Takemichi terus menangis, kemudian menenangkannya mengatakan, "Misi selesai Takemichi. Kita sudah mencapai dunia di mana kakakku masih hidup." Takemichi yang mendengar itu terlihat mulai tenang dan kembali terlihat senang melihat teman-temannya yang tengah berbahagia. Namun di saat dia terus memperhatikan teman-temannya, dirinya menyadari sesuatu, yaitu Mikey. Dia sama sekali belum melihat Mikey dari tadi. Dia yang dari tadi tidak melihat Mikey, kemudian bertanya kepada Draken, "Di mana Mikey?" Draken dan Chipuyu yang mendengar Takemichi mencari Mikey, kemudian menceritakan jika Mikey saat ini tengah mengurus sebuah restoran di luar negeri. Mikey memiliki restoran yang sangat sukses. Mikey sebenarnya ingin sekali datang ke sini, tapi karena dirinya benar-benar sangat sibuk di sana, jadi dirinya tidak bisa datang ke sini. Takemichi yang mendengar profesi Mikey saat ini terlihat sangat kagum. Namun di saat Takemichi tengah tertawa, tiba-tiba terlihat raut wajah Draken dan Chifuyu langsung berubah, seolah mereka menyembunyikan sesuatu. Lalu singkat cerita, setelah acara pernikahan sudah selesai, Takemichi langsung pulang bersama dengan Hinata. Takemichi yang masih sangat senang mendengar kabar Mikey, kemudian menceritakan kepada Hinata bahwa dirinya ingin sekali bertemu dengan Mikey. Tapi dirinya mengerti jika Mikey sangat sibuk saat ini. Hinata yang mendengar itu langsung menanggapi mengatakan, jika mereka sebentar lagi juga akan sangat sibuk. Takemichi yang tidak mengerti langsung bertanya apa maksudnya mereka akan sibuk. Hinata yang sambil tersenyum manis kemudian menjelaskan, jika 3 bulan dari sekarang mereka akan mengadakan acara pernikahan. Takemichi yang belum mengingat apa-apa tentu menjadi sangat terkejut. Namun Hinata yang benar-benar sangat bahagia kembali mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu hari ini selama 12 tahun. Takemichi sudah berjuang keras menanggung semua hidup orang di pundaknya, dan menurutnya itu sangatlah berat. Lalu sambil menatap Takemichi, Hinata kembali mengatakan, "Ayo bahagia bersama." Takemichi yang mendengar itu tentu membuatnya sangat terharu. Lalu singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Takemichi pergi ke tempat Mitsuya untuk mengurus gaun pengantin. Takemichi yang melihat gaun pengantin yang dibuat Mitsuya terlihat terpukau mengatakan, Hinata pasti akan cantik mengenakan gaun itu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Hake bersama dengan Yuzuha membawakan bahan baju untuk Takemichi. Dan setelah cukup lama mengukur badan sambil membicarakan masa lalu, Takemichi kemudian langsung berangkat untuk bekerja. Dan ternyata terlihat kehidupan Takemichi yang sama sekali tidak berubah. Dirinya masih saja bekerja di tempat game, dan masih tinggal di apartemennya yang sangat sederhana. Namun biarpun rizkinya tidak sebagus teman-temannya, Takemichi merasa dirinya lebih bahagia. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, terlihat dirinya yang tengah menonton TV sambil bersantai. Dia yang tengah menonton acara berita di TV, kemudian mendengar soal berita ada sebuah geng yang bernama Bonten. Mereka merupakan organisasi kriminal yang sangat meresahkan. Mereka tidak akan segan-segan menyakiti masyarakat. Takemichi yang menonton berita itu seketika mengingatkannya kepada Tomen sebelum dirinya merubah masa depan. Lalu di saat acara berita itu menampilkan rekaman para petinggi Bonten, seketika Takemichi langsung sangat terkejut. Yang ternyata di antara para petinggi Bonten, terlihat satu orang yang wajahnya tidak terlihat oleh kamera. Namun di leher belakang orang itu terlihat sebuah tato yang rasanya tidak asing baginya. Bahkan di saat dia memperhatikan fisik orang itu, Takemichi langsung merasa dirinya mengenal orang itu. Keesokan harinya terlihat Takemichi dan Hina pergi ke tempat Angry dan Smiley. Takemichi yang sambil menunggu pesanannya, masih memikirkan petinggi Bonten yang rasanya tidak asing baginya. Hinata yang melihat Takemichi tidak fokus langsung mengomelinya. Dan setelah pesanan mereka sudah jadi, mereka kemudian menikmatinya dengan lahap. Takemichi yang tengah makan dengan lahap, tiba-tiba terhenti karena melihat foto mereka yang masih menjadi petinggi Tomen. Angry dan Smiley yang menyadari Takemichi melihat foto itu, langsung mengatakan jika foto itu adalah saksi masa muda mereka. Takemichi yang setuju dengan itu, juga langsung tersenyum mengatakan, sayang sekali mereka tidak bertemu dengan Mikey. Apakah Mikey saat ini baik-baik saja? Smiley yang mendengar itu kemudian mengatakan, dirinya juga tidak tahu bagaimana keadaan Mikey yang sekarang. Takemichi yang mendengar Smiley tidak tahu keadaan Mikey, tentu menjadi kebingungan mengatakan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu keadaan Mikey?
Bukankah Mikey saat ini membuka restoran di luar negeri? Dan bukankah mereka juga sering bertemu di saat Mikey pulang ke Jepang? Angry yang mendengar itu langsung menegaskan, mereka memang pernah mendengar cerita itu dari Draken. Tapi selama 10 tahun ini, mereka sama sekali belum pernah bertemu lagi dengan Mikey. Takemichi yang mendengar kebenaran itu tentu membuatnya sangat terkejut. Apakah mungkin Draken membohonginya? Dia yang terus memikirkan hal itu tiba-tiba tidak sengaja melihat anting hina. Dan seketika membuatnya teringat dengan anting Izana yang sangat mirip dengan tato petinggi Bonten yang dilihatnya di berita. Takemichi yang sekarang menyadari ternyata tato itu sangat mirip dengan anting Izana. Seketika membuatnya menjadi sangat syok dan mengatakan, apakah mungkin orang itu adalah Izana Kurokawa? Dia yang begitu sangat terkejut dengan itu langsung berlari ke tempat Draken. Lalu di saat sudah sampai di tempat Draken, Takemichi langsung berteriak memanggil Draken. Draken yang melihat Takemichi berteriak dengan wajah cukup kesal tentu kebingungan. Ada apa dengan Takemichi? Takemichi yang merasa kecewa dengan Draken langsung menanyakan, kenapa Draken membohonginya? Draken yang tidak mengerti maksud Takemichi terlihat masih kebingungan. Namun di saat Takemichi mengatakan Draken membohonginya soal Mikey yang bekerja di luar negeri, seketika dirinya langsung terdiam. Takemichi yang curiga jika petinggi Bonten yang dia lihat adalah Izana, kembali mengatakan, apakah sebenarnya Izana masih hidup? Karena dirinya melihat seseorang yang mirip dengan Izana di berita. Dan apakah sebenarnya Mikey benar-benar masih hidup? Draken yang menyadari dirinya tidak bisa menutupi ini terus dari Takemichi kemudian menceritakan, Mikey, dia mengucapkan selamat tinggal kepada kami 12 tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati sekarang. Kami berbohong kepadamu karena kami ingin kau hidup bahagia. Jangan kesal dengan Chifuyu. Aku yang memintanya untuk ikut berbohong tentang ini. Lalu sambil terlihat sangat serius, Draken kembali mengatakan, kumohon berhentilah mencari tahu soal Mikey Takemichi. Terakhir kali aku melihat Mikey 12 tahun yang lalu. Dia tidak seperti Mikey yang aku kenal. Setelah bertemu dengan Draken, Takemichi kemudian mengajak Naoto untuk bertemu. Naoto yang ternyata sebelumnya disuruh mencari tahu soal Bonten, kemudian memberikan sebuah berkas dan mengatakan, aku sudah menyelidiki geng yang bernama Bonten, dan pria berambut putih yang kau minta. Geng Bonten adalah organisasi kriminal terjahat di Jepang saat ini. Dengan kata lain, mereka seperti geng Chomen di masa depan sebelumnya, dan pria berambut putih yang kau lihat adalah ketua mereka. Takemichi yang mendengar itu langsung mengatakan, pasti ketuanya itu adalah Izana Kurokawa. Namun Naoto yang mendengar Takemichi menganggap orang itu adalah Izana langsung menegaskan, tidak, Izana sudah lama ditelan bumi. Pria berambut putih itu dulunya dikenal sebagai Mikey yang tidak terkalahkan. Pemimpin tertinggi Bonten adalah Sano Manjiro. Takemichi yang mendengar itu tentu seketika menjadi sangat terkejut. Bagaimana mungkin Mikey menjadi ketua Bonten? Lalu setelah itu adegan berpindah ke markas Bonten. Terlihat di sana beberapa orang yang akan dieksekusi oleh salah satu petinggi Bonten. Mereka yang menyadari sebentar lagi mereka akan dibunuh tentu terlihat begitu ketakutan dan terus memohon agar mereka dimaafkan. Namun mereka yang dianggap berisik langsung disuruh untuk diam dan mendengarkan apa keputusan dari Mikey. Mikey yang seakan tidak punya perasaan langsung memerintahkan mereka dihabisi saja. Orang itu yang mendengar perintah dari Mikey tanpa pikir panjang langsung menembak ketiga orang itu. Terlihat dirinya yang begitu sangat puas. Dan ternyata orang ini adalah Sanju Haruchio, mantan wakil kapten divisi 5 Tomen. Lalu diperkenalkan para petinggi Bonten, di mana Mikey yang menjadi ketuanya, Sanju Harucho yang menjadi petinggi nomor 2, Kakucho yang menjadi petinggi nomor 3, dan selain ketiga orang ini, ada 5 orang yang menjadi eksekutif Bonten, yaitu Mochizuki Kanji, Haitani bersaudara, Hajime Kokonai, dan satu orang lagi yang belum pernah kita lihat sebelumnya, dan orang ini bernama Akashi Takeomi yang menjadi